ada beberapa nilai yang harus kita pertahankan, apa yang sudah kita dapatkan di Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali itu menyebut ada 3 kelompok orang dalam berinteraksi dengan Ramadan. Sayangnya kita dari 3 kelompok yang disebut Ibnu Rajab Al-Hambali, kita kayaknya belum masuk kategori itu. Makanya kita nanti kategorinya yang keempat saja. Yang pertama itu kategorinya orang yang lalai dengan Allah, kemudian bertemu Ramadan juga agak ngaruh, ya. Jadi tetap saja lalai, ya berarti setelah Ramadan lalai juga. Kan kita nggak mau masuk kelompok itu kan, kita nggak gitu juga, ya. Atau yang kedua, orang yang lalai kepada Allah, kemudian bertemu Ramadan rajin, tapi keluar Ramadan lalai lagi. Kita juga nggak mau kan masuk kelompok yang kedua ini. Kelompok yang ketiga yang disebut Ibnu Rajab Al-Hambali adalah kelompok orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, kemudian bertemu Ramadan makin dekat dengan Allah, setelah Ramadan makin dekat. Kan kepedean juga kita ngaku kelompok yang ketiga. Makanya kita bikin aja, karena ini bukan ketetapan hukum, hanya penjelasan ulama, bolehlah kita nambah. Kita kayaknya cocoknya yang keempat. Ya, yang keempat tuh kita nggak dekat-dekat amat sama Allah, gitu ya. Ya, mau ngaku dekat juga malu kan. Kemudian ketemu Ramadan, insya Allah kita semangat di Ramadan. Nah setelah Ramadan kita juga nggak mau lalai juga kan, minimal kita nambahlah dikit-dikit. Berarti kan kelompoknya bukan kelompok 1, 2, 3, kelompok yang keempat kita, karena belum terakomodasi dari yang 3 itu, ya. Makanya kan jadi adil juga kan, tadi dua-duanya lalai, dan yang kedua kan tadi baru 1, cuman orang yang dekat dengan Allah. Nah kita bukan, tidak berani mengaku dekat dengan Allah, kita sedang-sedang saja, makanya masuknya kelompok yang keempat. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, nilai yang pertama yang harus kita pertahankan ketika kita berada di luar Ramadan adalah nilai al-imsak, menahan. Dalam penjelasan para ulama, menahan aslinya menahan makan dan minum, menahan yang membatalkan. Lalu nanti diperluas oleh para ulama, menahan itu adalah menahan hawa nafsu. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa Ramadan itu adalah training bagi kita untuk menahan hawa nafsu. Berarti kan menahan hawa nafsu itu harus kita lanjutkan. Kalau kita mau menyamai amalan-amalan Ramadan, nggak bisa. Beda. Bulan Ramadan dan di luar Ramadan ini beda. Kita tidak mungkin bisa menyamai. Makanya semangat ini dari nilai setelah Ramadan itu yang dibawa semangatnya. Semangat yang pertama adalah semangat tidak menuruti hawa nafsu. Kaum muslimin kebanyakan yang dimaksud tidak mengikuti hawa nafsu itu adalah tidak melanggar syariat. Ya, jadi asal saya tidak bermaksiat, tidak judi, tidak mabuk-mabukan, ya, tidak membunuh, tidak mencuri, ya, merampok, tidak main pelacur, ya. Pokoknya tidak melakukan hal itu dianggap berarti tidak menuruti hawa nafsu. Ini kan hal yang tidak hanya seperti itu. Makanya ada di Indonesia ini kelompok yang tidak tadi. Dia tidak semuanya tadi bermaksiat, tapi apa? Masjid juga tidak, ya. Sholat juga tidak, ya. Puasa juga tidak. Jadi ini kelompok yang tidak.
nggak bisa. Atau iya semua, ke masjid iya, puasa iya, gitu ya. Kemudian mabuk, iya, judi, iya, korupsi, iya, di sini haji, iya semuanya. Makanya kalimat la ilaha illallah itu ada tidak, ada iya. Jadi nggak semuanya tidak, juga tidak semuanya iya, harus jelas. Makanya makna dari semangat tidak menuruti hawa nafsu itu sebenarnya bagaimana cara membuktikan bahwa saya ini tidak menuruti hawa nafsu loh. Gimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya dengan dua hal. Yang pertama, pastikan yang kita laksanakan itu sesuai dengan ilmu. Karena kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, yang dimaksud tidak mengikuti hawa nafsu adalah mengikuti kebenaran. Yang dimaksud mengikuti kebenaran adalah mengikuti ketentuan dan aturan Allah. Untuk mengikuti ketentuan dan aturan Allah tidak mungkin bisa ngarang, harus belajar, harus ngaji, harus nuntut ilmu. Makanya siapa saja yang dalam hidup ini tidak berdasarkan kebenaran, keilmuan, tidak berdasarkan dari semua, maka sebenarnya hidupnya mengikuti hawa nafsu. Banyak orang datang sholat Jumat tidak pakai ilmu, berarti dia sholat Jumatnya mengikuti hawa nafsu. Khotib sudah khutbah masih bisik-bisik sama kawannya, khotib sudah khutbah masih lihat-lihat handphonenya. Itu kan menunjukkan apa? Dia tidak pakai ilmu. Berarti walaupun ada di masjid, dia mengikuti hawa nafsu. Jadi hawa nafsu artinya bukan yang diartikan orang umum. Pokoknya segala sesuatu yang tidak mengikuti ilmunya, lalu tidak mengikuti ketentuannya, maka dia sebenarnya sedang mengikuti hawa nafsu. Ini kan berarti kalau setiap sholat Jumat dia ikut hawa nafsu, hasilnya apa? Tidak ada. Gimana dia mau melakukan sesuatu mengikuti hawa nafsu, berarti apa? Nggak akan ada hasilnya. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, harus ada tujuan keimanan dari ketika dia melakukan amal sesuai dengan ilmunya itu, ujungnya harus bertambah keimanan. Makanya semangat keilmuan dan semangat keimanan ini menjadi catatan, berarti saya tidak mengikuti hawa nafsu. Secara keilmuan sudah benar orang berbondong-bondong sholat berjamaah ke masjid 5 waktu lagi. Pertanyaannya, kalau kita evaluasi, kita nilai dari sisi keimanan, kan dia harus tahu ngapain dia sholat 5 waktu di masjid. Mau ngapain kira-kira sholat 5 waktu di masjid? Kan kalau dia sholat 5 waktu ke masjid terus yang dievaluasi kan saya rajin ke masjid, bisa sombong, bisa menganggap yang tidak ke masjid berarti mungkin kafir, bisa begitu. Bisa menganggap dirinya paling dekat dengan Allah, bisa seperti itu. Padahal ketika kita menganggap hal-hal tadi, kemudian kita meremehkan, merendahkan orang, kita itu hawa nafsu juga. Masa rajin ke masjid jadi hasilnya begitu? Berarti kita harus paham, bicara keimanan adalah bicara hasil nilai. Apa hasil nilai yang harus kita capai ketika kita sudah bisa
semangat untuk sholat berjamaah di masjid. Apa nilai yang harus dicapai? Sholat 5 waktu ke masjid itu sebenarnya hanya latihan taat, latihan patuh. Berarti hasilnya apa? Hasil rajin ke masjid itu. Maka seberapa dia bisa patuh dengan ketentuan Allah setelah sholatnya. Kalau sholat kan nggak mungkin dia nggak patuh dengan sholat. Setelah sholatnya, ketika dia berdagang, kata Allah haram, lanjut atau tidak. Ketika dia ke kantor, kemudian disodorkan yang haram, ambil atau jangan. Nah itu. Jadi hasil dari latihan kita rajin ke masjid, rajin sholat, mau sekampung itu bilang kita orang yang rajin, kita bilang bukan begitu cara menilai hasil saya ke masjid. Cara menilai hasil saya ke masjid adalah ada tak muncul semangat taat, semangat patuh. Karena saya bolak-balik ke masjid itu cuma latihan patuh. Ini yang harus dipahami. Makanya ilmunya itu mendorong dia, ya setan gak bisa menggoda. Karena apa? Ini kan berarti dia dengan ilmu dan keimanan maka terkendali hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan ngajak tadi, ujungnya kalau sudah bagus jadi pamer, kalau sudah bagus jadi dia, jadi sum'ah. Nah kalau dia mengerti tujuannya, kamu mau muji saya berkali-kali, tapi bagi saya ini tujuannya belum tercapai. Kalau saya bolak-balik ke masjid, tapi bolak-balik juga korupsi, kan berarti dia tahu. Berarti apa? Latihan ke masjidnya sudah sukses atau gagal? Gagal. Maka dia latihan patuh. Jadi jangan ketika kita sudah mulai belajar ngaji, ke masjid ini bukan prestasi, ke masjid ini latihan. Kalau Allah nggak nyuruh ngapain ke masjid? Jadi saya kenapa ke masjid? Karena Allah suruh saja. Terus ngapain? Ya saya latihan patuh. Biar nanti apa? Di aktivitas lain, di kegiatan lain, saya juga harus patuh. Tandanya latihan saya berhasil. Kalau latihan ini kan banyak kaum muslimin seolah-olah memang tujuannya cuma ke masjid doang. Akhirnya apa? Dia merasa sudah hebat karena udah rajin ke masjid. Padahal giliran dagang ikutnya Israel. Kayak orang Yahudi aja, giliran timbangan udah kayak perampok saja gitu. Sekilo ternyata pas ditimbang di rumah cuma 8 on, berarti dia udah korupsi 2 on bayar. Padahal rajin sholat berjamaah, berarti dia modalnya cuma modal tenaga doang. Padahal sholat berjamaah di masjid modalnya harus ada ilmunya biar dia ada peningkatan kualitasnya. Sebaliknya, makanya kan akhir dari amalan sholat itu apa? Akhir dari amalan sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memberi keselamatan kepada ya tadi sekitarnya, kanan kirinya harus selamat dari dia. Bahkan bukan selamat, warahmatullah, gimana kanan kiri kita harus mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wabarakatuh, bukan hanya itu, dia bilang nanti juga kanan kiri saya dapat berkah. Makanya kan berarti kualitas ibadah sholat itu harus muncul juga kualitas baik secara sosial. Ada juga orang yang kadang-kadang dia rajinnya sosial
sibuk, dia malah bilang begini, ngapain tuh yang ke masjid, giliran urusan sosial nggak peduli. Nah, kalau ke masjid, orang Islam yang ke masjid, evaluasinya ada nggak tumbuh kepedulian sosialnya. Nah sekarang bagaimana kalau orang dari sosial, bagaimana caranya orang Islam baik secara sosial, cara mengevaluasinya gimana? Sukses kegiatan sosialnya sebagai orang muslim gimana cara mengevaluasinya? Cara mengevaluasinya jadi rajin ke masjidnya. Kalau dia aktif di sosial terus nggak rajin ke masjid, berarti ini nggak pakai ilmu. Seolah-olah tanda bagusnya sosial hanya sosial saja. Akhirnya apa? Bisa sombong juga secara sosial. Maka ketika ilmunya bertemu, yang tadinya sibuknya sosial jadi rajin ke masjid, yang tadinya rajin ke masjid jadi juga selesai sebenarnya. Kalau ngerti ilmunya, cuman karena ilmunya tidak dipadu, jadi akhirnya apa? Grup beda kan, grup masjid sama grup sosial. Ya lama-lama kalau dia sosialnya akhirnya kelompok yang enggak kan berarti sosial bukan sosial. Sial lah orang masa aktif doa bantu orang tapi sholat kagak ini kagak, ya sial lah. Karena begitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, habis itu kebaikannya. Karena apa? Kamu KTP-nya Islam kagak sholat. Ya, kalau KTP-nya kagak Islam saja kata Allah, innal ladzina kafaru a'malahum kasarabin, udah enggak ada kata mudana doang kebaikannya. Nah orang muslim kalau dia tidak mau sholat habis juga. Makanya tadi pentingnya tidak mengikuti hawa nafsu itu adalah tadi dia harus ngerti ilmunya. Makanya evaluasinya bisa silang tadi. Ya, yang beribadah evaluasinya sosial, yang sosial evaluasinya ibadah kepada Allahnya. Jangan dia pengen baik sama orang tapi akhirnya nggak baik sama Allah. Jadi apa? Mau bilang hebat begitu, ya baik dong sama orang, giliran sama Allah kurang ajar. Kita aja baik sama Allah, nggak baik sama orang, dibilang Allah kurang ajar juga. Jadi dua-duanya kan harus paham bahwa disinilah ya 11 bulan itu kita berarti berjuang untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Tandanya tidak mengikuti hawa nafsu adalah mengikuti ilmu dan memahami tujuan secara keimanan. Jadi secara keimanan kita rajin ke masjid itu bukan dihitung sudah berapa kali sholat berjamaah, itu memang nggak perlu. Ya itu namanya bukan evaluasi, itu hitung doang. Ya, tapi seberapa kekuatan kita ke masjid adalah bagaimana efek kepada rasa patuh dan peduli kita terhadap aturan-aturan Allah di luar sholat itu. Ini menjadi pelajaran pertama, semangat untuk menahan hawa nafsu. Berarti apa? Banyakin ilmu, banyakin tujuan imannya. Itu dua. Nah kemudian nilai yang harus dibawa di 11 bulan ini adalah nilai semangat beramal sholih. Ini semangatnya. Sekarang kalau ditanya gimana caranya agar semangat beramal sholih, pernah memikirkan nggak gimana caranya saya biar semangat beramal sholih? Kalau kita perhatikan para sahabat Nabi, mereka bersemangat beramal sholih yang pertama karena apa? Mereka merasa kurang. Padahal para sahabat Nabi itu amal sholihnya sedikit atau menurut kita banyak, tapi mereka merasa
kurang. Yang hebat kan kita sudah amalnya sedikit merasa udah hebat, merasa puas, itu masalah kita. Jadi saat ini ketika kita kok nggak rajin ke masjid itu langsung bilang berarti saya merasa amalnya sudah banyak, kayaknya numpuk, jadi ke masjid aja agak males gitu ya. Di samping sisi kebodohan kan berarti itu kelalaian kita merasa cukup padahal kurang. Gimana cara memahamkan diri kita bahwa kita ini kurang sebenarnya? Gimana caranya? Kalau dikaitkan dengan Ramadan, di bulan Ramadan itu Pak, amal solihnya yang fardu dilipat gandakan berapa kali lipat? 70. Nyadar gak kita bahwa berarti kita ini golongan kebanyakan amal atau kekurangan? Harusnya kan sadarinya gitu. Nilai dia berapa sampai seorang guru harus ya menaikkan nilainya sejumlah 70. Berarti nilai dia berapa? Kan harusnya gitu, menyadari itu. Jangan bahasanya seolah-olah Ramadan dilipat gandakan 70 itu kita bilang keren. Berarti kita ini kurangnya berapa? Kurangnya 70. Ya kan dilipat gandakan 70 kan berarti kita apa? Kalau modal yang kita bawa berarti cukup nggak untuk jadi orang bertakwa? Nggak cukup. Biar cukup oleh Allah dilipat gandakan 70 kali. Kan harusnya memahaminya begitu. Biar kita apa? Seumur hidup nggak akan sombong. Kenapa para sahabat Nabi sangat ingin ketemu Ramadan? Karena tadi tahu di Ramadan itu kalau bahasa sekolah dulu oleh guru namanya ini nilainya diapain? Didongkrak, dikatrol, ya, gitu. Biar naik kelas gitu. Jadi karena mereka semangat, bayangin para sahabat Nabi yang amalnya hebat-hebat itu menunggu Ramadan karena pengen amalnya didongkrak. Kita keterlaluan banget, seolah-olah nggak perlu apa amalnya nggak perlu didongkrak. Jadi memahami lipat ganda amal harusnya menyadari ngapain saya harus dilipat gandakan. Berarti saya sebenarnya apa? Menurut perhitungan Allah kurangnya sedikit atau banyak? Banyak. Jadi kita itu kalau mau dapat takwa kurangnya bukan sedikit, kurangnya banyak. Bahkan seumur hidup kita beribadah kira-kira cukup nggak? Nggak cukup. Sampai di Ramadan dikasih apa? Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. Berarti kita ini orang-orang yang seolah-olah umur 60-70 berjuang karena cukup. Biar cukup ditambah setiap tahun ditambah 83 tahun. Jadi semangat para sahabat mengejar itu untuk apa? Untuk menyadari betul kalau saya mau masuk surga ya tanpa hisab menjadi orang bertakwa, saya harus kejar dua itu, ngejar 70 kali lipat dan mengejar 1000 bulan. Biar apa? Biar cukup kayaknya. Makanya ayo kita semangat, makin semangat di 11 bulan ini. Minimal perjuangan kita apa? Ya Allah jangan sampai minus saja lah gitu ya. Jadi selama ini kenapa kaum muslimin ditambah 70 kali lipat tidak ngaruh? Jangan-jangan kondisi dia minus 90. Jadi walaupun ditambah 70 kagak naik-naik, dia masih minus 20. Jadi kan dia harus berpikir terbalik agar kita mengkondisikan diri kita
berarti amal-amal soleh di 11 bulan itu kita harus semangat terus. Kenapa? Kita ini kurangnya bukan sedikit, kurangnya kurang banyak. Sehingga ini juga akan menolong kita dalam mengatasi hawa nafsu. Karena apa? Manusia itu suka dipuji, padahal ketika dia tahu kondisinya, pantas kan sahabat Nabi itu kalau ya dipuji bukannya seneng, malah apa? Karena apa? Dia merasa apa? Kamu nih yang bikin saya GR aja, padahal saya kurangnya masih banyak. Bayangin sahabat Nabi yang kurangnya amalnya begitu masih merasa kurang, pantaslah masuk surga. Ini menjadi semangat kita. Jadi semangat beramal soleh atas dasar apa? Hitungannya benar, itu bahwa saya ini masih kurang banyak. Kalau kurang banyak berarti ditawarin amal soleh apa saja, ya mau. Kenapa mau kamu disuruh ini melakukan ini? Karena saya kurang banyak. Orang waktu mau beli apa kurang aja bapak rela apa? Waduh, kesana bahkan minjem juga dijabarin minjem gara-gara kurang gitu ya. Jadi ini semangat beramal soleh bukan semangat tadi sombong, bukan semangat pengen dapat banyak, semangat karena kita merasa kurang. Banyak apa sedikit? Kurang banyak ya. Jadi itu gimana caranya menanamkan pada diri kita, saya ini amal solehnya kurang banyak. Selama ini kita terlalu bangga seolah-olah amal kita udah cukup, bahkan kebanyakan. Jadi ke masjid males, baca Quran males, zikir males, karena seolah-olah udah ruber-ruber. Ini PR kita. Itu kan akhirnya hawa nafsu juga bukan? Hawa nafsu. Jadi semangat para sahabat pengen dapat Ramadan karena pengen tadi dikatrol. Kalau dikatrol kagak naik-naik, katrol kan gitu. Dikatrol aja kagak naik-naik, berarti apa? Jadi harus dipahami ya. Jadi ada dua sisi, dikatrol kagak bisa juga ya. Mau gimana lagi kalau dikatrol bisa. Makanya kita mawas diri. Ya Allah, 11 bulan ini saya 0 saja udah bagus, karena kalau ditambah 70 nilainya lulus. Jangan sampai apa? Minus gitu. Syukur-syukur dapat 10 kali lipat, tambah 70, bagus bener nilainya. Jadi 8, tapi jangan bangga dapat 80 karena yang 70 katrol. Itulah cara mengatasi apa? Agar kita tidak sombong, takabur di situ. Karena ya benar-benar kemurahan Allah doang terasa. Ada nggak katrol 70? Guru-guru itu ngatrol 70 kayaknya kagak ada. Rata-rata ya paling cuma apa? Ya 10, 20 yang tadi. Ini kita katrolnya apa? 70. Terus kita mau bilang hebat gitu. Kita mau pantesan sahabat Nabi itu sampai ya perang berkali-kali, jihad itu nggak pernah sombong karena mereka apa? Tahu diri. Kita aja yang gagal, kagak tahu diri, merasa sudah pejuang, padahal pejuangnya beneran atau cuma demo doang? Ya, perang beneran udah belum. Sehingga ketika mau memahami hadis tentang rojakna min jihadil asghar, kami baru pulang dari jihad kecil ila jihadil akbar, kepada jihad yang besar, itu baru teori doang, kita nggak pernah praktek. Bagi kita masih besar semua. Jihad perang kecil atau besar bagi kita? Besar. Melawan hawa nafsu
besar juga. Kita nggak bisa pakai hadis itu. Sahabat yang ngomong jihad kecil karena apa? Dia udah bolak-balik pergi perang. Kita gimana mau perang? Israel aja kagak takut sama kita. Ya, jadi Israel kagak takut sama kita. Israel tidak takut sama orang Arab. Israel itu takutnya kayak orang Irak gitu, bukan cuma ngomong langsung apa kan? Itu jadi takut sama Hamas dia karena setelah ngomong bisa apa? Bisa nembak, bisa itu. Jadi kalau sama bener saya sih kalau mau melawan orang Israel mah jangan banyak ngomong, jangan banyak itu. Jadi ngomong sekali, tembak sekali, baru takut beneran dia. Jadi ini menjadi catatan. Jadi kalau mau dikecam seluruh dunia dia kagak ngaruh dia. Karena dia mah harus apa? Ya, harus ditembak baru ngerti ya. Makanya mukul bener tuh Israel. Jadi jangan apa? Jangan cuma ngomong-ngomong doang. Termasuk Israel takut juga dibawa boykot sebenarnya. Karena lama-lama kalau duit dia kurang, bangkrut ya, dia takut juga. Jadi kalau mau perang beneran ya boykot. Jangan makan ke McD, ya. Jangan makan ke apa? KFC, jangan datang ke Starbucks. Itu kalau itu KO aja sebenarnya udah takut, karena konsumen paling besar mereka sebenarnya orang Islam. Jadi ini yang PR besar bagi kita. Makanya amal soleh ini selain kita merasa amal soleh itu kurang, berarti yang kedua kita harus pahami bahwa yang dinamakan amal soleh itu harus dianggap sebuah siklus. Karena hadisnya jelas, as-sholawatul khamsu, sholat 5 waktu, al-jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat ke Jumat. Jadi dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, ya. Kemudian wa ramadhanu ila ramadhan, jadi dari Ramadan ke Ramadan. Makanya kita siklus ini adalah siklus saya dari Ramadan, berarti apa? Menyiapkan untuk Ramadan. Makanya ada hadis ya, dari Nabi yang mengatakan ketika ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang disukai Allah? Nabi pernah mengatakan al-halu al-murtahidu. Al-halu, lalu ditanya wa mal-halul murtahidu. Qala allati yadribu min awalil Qur'an ila akhirih. Orang yang ya, dia membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Kullama halla, setelah sampai surat An-Nas, irtahala, dia mulai lagi dari Al-Fatihah, Al-Baqarah. Jadi berarti apa? Selalu apa? Siklus, mutar terus. Makanya kenapa harus mutar? Bukan itu yang dihitung. Yang dihitung tadi seberapa efek terhadap ketaatan tadi, efek terhadap keimanan. Jadi bukan amalnya yang kita hitung, tapi dari sekian amal itu membentuk jiwa kita yang seperti apa. Itu yang harus dievaluasi terus. Kok saya rajin ke masjid makin kacau, itu harus dievaluasi. Itu semangat yang kedua, semangat beramal soleh. Kemudian yang ketiga adalah semangat untuk menggunakan harta menghasilkan pahala. Berarti kan bahasa menggunakan harta berarti semangat mandiri secara ekonomi. Tapi hasil dari ekonomi bukan untuk dunia. Dari mana kita belajar? Dari seseorang ya, ketika dia hidup sampai menjelang bulan Syawal, lalu punya makanan pokok 1
mosok harus dipakai apa makanan pokoknya? Zakat fitrah. Jadi itu kan pelajaran bahwa apa? Seberapapun harta itu, harta yang paling bagus adalah kalau harta itu menghasilkan pahala. Itu mesti ingat kita. Jadi kalau ditanya harta kita yang paling bagus yang mana? Yang menghasilkan pahala. Berarti kan apa? Ramadan mengajarkan kita kepada kembali kepada tujuan. Memang tujuan Allah ngasih harta, ngasih kedudukan, ngasih kesehatan, ngasih waktu luang untuk apa? Untuk jadi pahala. Untuk jadi pahala. Makanya semua hal tadi kalau nggak jadi pahala, capek kita karena disuruh mempertanggungjawabkan. Masa nggak menghasilkan pahala? Punya kedudukan tidak menghasilkan pahala, pasti celaka nanti. Punya harta tidak menghasilkan pahala, celaka. Punya kesehatan tidak menghasilkan pahala, celaka. Punya waktu luang tidak menghasilkan pahala, celaka. Makanya yang disebut malam lebih baik dari 1000 bulan, ukurannya apa? Ibadah. Maksudnya ibadah berarti apa? Berarti setiap detiknya bernilai pahala. Cuma kita ini masih belum. Kalau ada pahala sama ada 1 triliun, kita ambil yang mana? 1 triliun kita. 1 triliun rupiah sama 1 triliun dolar, ambil yang mana? Dolar. Kenapa ambil yang dolar? Lebih besar kan? Nah, kalau sahabat Nabi ini pahala sama 1 triliun rupiah, sahabat Nabi ambil apa? Kenapa? Pahala ini mata uang akhirat. Nilainya berapa Pak pahala? 1 triliun ada seperberapanya pahala? Kagak ada. Mungkin 0,0000 sekian pahala. Anggaplah bahwa 1 triliun mau minum di akhirat, bisa nggak? Kagak bisa. Ya kan mata uang sana kan pahala itu. Kalau orang ini bawa pahala, bisa minum kan nanti di sana? Bisa minum, bisa makan. Kalau bawa 1 triliun dolar, kagak bisa. Ini kan kecerdasan. Yang cerdas sahabat apa kita? Sahabat itu cerdas. Disuruh Presiden Prabowo, kamu mau berangkat ya jihad ke Palestina atau mau saya kasih uang 1 triliun? Kalau tawarannya kepada sahabat Nabi, dia pilih yang mana? Kalau kita berarti kita ini seberapa bodoh? Masih bodoh banget. Jadi jangan merasa kita udah hebat, suruh milih aja kita salah. Ya nanti Pak Ustadz 1 triliun bukan cuma teorinya, yang ada tambah lalai dia 1 triliun karena dia nggak ngerti pahala, ambil 1 triliun terus dia mau bilang sukses gitu, nggak mungkin. Jadi pemahaman kita terhadap hidup ini kurangnya sedikit atau banyak? Kenapa nanti jangankan suruh milih kayak gini, milih pemilu aja salah mulu. Ya apalagi itu salah milihnya gara-gara apa? Dikasih 1 triliun kan? Boro-boro cuma 20.000, cuma itu bukan 1 triliun. Berarti makin apa? Makin belet lagi tadi yang 1 triliun aja nggak laku, ini malah apa? 20.000 mau buat beli apa di akhirat 20.000. Kita kan ya ini tadi pemahaman kita. Jadi Islam yang hebat ini kita nangkepnya baru seujung kuku lah ya, tadi.
Kalau ditawarin aja belum tentu benar kita mengambilnya ini. Makanya disuruh apa? Ya itulah, pahami sahabat, pahami itu, karena mereka udah pinter-pinter. Kita gitu. Jadi ini menjadi catatan sehingga kita hidup di zaman sekarang, mungkin kalau sahabat hidup heran. Karena apa? Tanya saja sama orang di zaman kita ini yang disebut pejabat sukses, ukurannya apa? Duitnya banyak, duitnya banyak. Kalau ada pejabat sudah lama kagak punya duit, dia bilang apa? Kurang pinter sih, bodoh sih udah. Jadi kan kita, jadi pedagang atau pengusaha yang sukses ukurannya, kalau duitnya banyak bener. Artis yang sukses, yang duitnya banyak. Ustadz yang sukses, kok semuanya kayak gitu? Kira-kira itu sebenarnya pinter apa bodoh? Masa sama semua? Tapi kan kadang-kadang ada aneh gitu. Orang zaman sekarang merasa keren-keren, padahal apa? Dari cara menilainya aja udah bodoh banget. Jadi mau pegawai, mau pejabat, mau pengusaha, mau ustadz, mau siapa, yang sukses adalah yang duitnya banyak. Padahal kalau KTP dia Islam, yang sukses itu kan yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa itu yang apanya banyak, pahalanya paling banyak, bukan apa? Duitnya. Karena duit mau dibawa apa nanti kalau nggak jadi pahala? Ya udah, bapak simpen aja, nggak usah jadi pahala. Begitu nanti bapak ke akhirat dapat apa itu? Dalam surat Al-A'raf juga jelas, jangankan yang dibawa sendiri, orang yang punya air saja, ya kan ada di surat Al-A'raf, mau orang penghuni neraka meminta air sama penghuni surga, bisa nggak? Nggak bisa. Ya kalau mau pakai ya sedikit lucunya, ya masalahnya begitu bawa air dari surga dibawa ke sana, suhunya jadi suhu neraka, berarti apa? Mendidih juga kalau nyampainya ke sana. Kan air itu akan tetap dingin dan enak kalau minumnya di surga. Kalau minumnya di neraka, nggak bisa. Orang suhunya paling rendah itu ya sendal, ya kakinya nginjek lantainya mendidih apa? Otaknya gimana mau bawa air? Jadi ini kan menjadi catatan bagi kita bahwa ketemu Ramadan diingatkan tujuan. Jadi gak usah saat ini sedih karena duitnya gak banyak, apa-apa duitnya gak banyak asal pahalanya banyak. Yang kacau itu kan udah duit kagak ada, pahala terus apa yang mau diandalkan gitu ya. Ini menjadi gambaran bagi kita. Makanya semangat ya, untuk hidup di dunia, tapi bukan untuk dunia, untuk dapat pahala. Itu coba renungkan dulu. Karena Bapak ngasih 1 triliun sahabat Nabi hari ini, bisa jadi oleh sahabat tuh habis 1 triliun semuanya menghasilkan pahala. Kalau Bapak lihat aja acara TV dikasih 1 triliun buat apa kira-kira? Beli ini, kadang-kadang beli apa? Yang nggak berpahala dibeli juga. Ya. Tapi kalau sahabat pasti belanja 1 triliun itu pasti yang berpahala. Berarti kan belajar kita masih harus lebih kencang lagi. Itu semangat ya. Semangat dari Ramadan ternyata semangat untuk selalu kembali kepada tujuan. Itulah makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pastikan
apapun yang Allah berikan kepada kita di dunia itu menghasilkan pahala. Kalau nanti Bapak jadi presiden, jadikanlah jabatan presiden itu untuk menghasilkan pahala. Oh, udah pasti gede-gede pahalanya Pak kalau Bapak jadi presiden. Ini seringnya apa? Kepalanya yang digedein. Jadi ya, lama-lama bukan besar pahala, besar kepala. Jadi menduduki jabatan bukan besar pahala, malah besar kepala. Akhirnya celaka, ampun nanti kata apa ya? Hukuman akhirat tidak terbayang dengan hukuman di dunia, nggak ada apa-apanya. Baru kemudian semangat dari Lailatul Qadar itu adalah semangat menggapai maaf. Makanya bacaan kalau kira-kira saya ketemu Lailatul Qadar ya Rasulullah, saya harus baca apa? Kata Aisyah, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu ulama menjelaskan Allah Maha Pemaaf itu lebih tinggi daripada Allah Maha Pengampun. Karena cuman sayangnya bahasa Indonesianya kebalik. Maaf itu lebih rendah dari ampunan, padahal maaf itu lebih tinggi dari ampunan. Karena Allah mengatakan maaf dari Allah itu berarti kan kita beribadah, berjuang itu akan dapat maaf dari Allah. Maaf itu artinya diampuni dan dihapuskan catatannya, dihapuskan rekamannya Pak. Jadi kalau Allah memaafkan dosa kita, sudah tidak dituntut hukumannya, kemudian catatannya dicoret, kemudian rekamannya dihapus. Jadi pas ditonton bareng keluarga nggak ada apa? Nggak ada tadi, nggak ada video kita ngaconya. Itu namanya dapat maaf. Kalau ampunan itu cuma tidak dihukum, tapi rekamannya. Nah, gimana agar dapat maaf dari Allah? Tadi dari awal itu semuanya untuk menggapai maaf tuh, menahan hawa nafsu, semangat beramal solih, semangat dapat pahala tadi, berjuang untuk dapat pahala, sampai mohon ampun. Kemudian syarat berikutnya memaafkan. Tapi arti memaafkan apa? Ternyata orang Indonesia banyaknya memaafkan atau mengampuni. Mengampuni doang, tapi catatannya masih nempel, rekamannya masih nempel. Makanya apa? Makin banyak numpuk catatan dan rekaman dalam dirinya, akhirnya apa? Tiba-tiba lagi tidur terjaga, gitu ya. Tiba-tiba tekanan darah kadang naik, kadang turun. Itu karena apa? Kebanyakan rekaman itu, rekaman udah dimaafkan tapi masih direkam, masih diingat. Ya. Tahu-tahu apa? Migrain. Kenapa migrain? Nggak tahu sebabnya. Padahal salah satu sebab yang paling menyiksa jiwa adalah apa? Menyimpan rekaman. Orangnya sudah mati lagi masih apa? Masih disimpan-simpan. Makanya kan kebiasaan memaafkan itu sebenarnya apa? Harus sampai hilang rekamannya. Itu gimana caranya? Minta sama. Jadi hilang rekaman, hilang catatan, insya Allah apa? Enak makan, enak tidur, enak ibadah. Karena apa? Sudah hilang. Bahkan kan sudah dengar kisah yang sahabat dijamin masuk surga itu, amalan hebatnya karena apa? Sebelum tidur memaafkan orang yang menzaliminya. Bayangin. Berarti dia pas tidur nggak pernah ada
kaget-kaget karena rekamannya dibuang, rekaman dibuang. Nah, pantesan di Indonesia itu ada ujian, ada kan lagu selamat hari lebaran minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Itu lagu tahun berapa itu? Itu dikarang tahun 1950. Saya aja belum lahir. Direkam pertama kali di RRI katanya 1954. Karangan siapa itu lagu? Ismail Marzuki. Lagu itu Ismail Marzuki itu penyair yang apa? Kakeknya siapa? Kakeknya Taufik Ismail. Kan itu Ismail kakek. Sama kan, masih gayanya sama kan. Jadi lagu itu lagu gembira atau lagu sedih sebenarnya? Lagu sedih karena banyak korupsi dan sebagainya. Tapi karena orang saat ini nyanyi nggak ngerti ilmunya, jadi lagunya jadi apa? Gembira. Kan konyol juga. Padahal itu kritik terhadap pemimpin, rakyatnya susah, dibilang di lagunya rakyatnya makmur terjadi. Padahal ya itu makanya cocok juga dilakukan sekarang tuh. Tapi jangan gembira lagunya. Jadi itu lagu Selamat Lebaran, kritik sosial dari Ismail Marzuki, dinyanyikan orang sekarang dengan ketawa-ketawa, ya karena saking nggak pahamnya. Ini menjadi catatan bagi kita bahwa tadi memaafkan itu maksudnya apa? Sampai hilang catatannya, hilang rekamannya. Nah, berarti kalau kita punya semangat hidup ini pengen dapat maaf dari Allah, modal utamanya memaafkan. Berarti hidup kita tentram, enak, aman. Karena apa? Nggak ada ganjalan di hati. Sehingga biasanya ini kan kategori kadang-kadang yang nyakiti sampai ya tersimpan lama itu biasanya dari kalangan luar atau dari keluarga? Biasanya iya, dalam keluarga. Padahal kalau musuh dalam keluarga itu musuh yang boleh diperangi atau tidak? Tidak, karena kan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Jadi keluarga itu Allah sebut musuh. Suatu saat akan jadi musuh. Tapi bukan faqatiluhum, bukan perangilah mereka atau faqtuluhum, bunuhlah mereka. Ya. Tapi malah apa? Fa'fu wasfahu, maafkan. Kemudian apa? Wasfahu, maklumi. Waghfiru, mohonkan ampun kepada Allah. Jadi kalau orang Jawa Barat pakai jurus ini, maka Jawa Barat tidak akan ya juara satu perceraian. Jawa Barat itu juara satu ya, perceraian se-Indonesia. Gara-gara apa? Musuhnya keluarga, tapi faqatilu, perangilah. Jadi kalau mau perang bisa lawan Israel. Ini perang cuma lawan apa? Lawan keluarga doang. Padahal lawan keluarga jurusnya sudah dikasih oleh Allah. Maafkan, maklumi, mohonkan ampun. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka Allah akan memberikan ampun. Jadi kalau musuh yang mau diperangi sama lawan Israel, silakan diperangi gitu. Tapi kalau di keluarga kita, anak kita jangan. Berarti salah itu pakai jurus atau perang.
kan kalau udah urusan anak itu udah kayak mau perang, padahal harusnya apa? Tidak disuruh perang, perintahnya bukan faqatilu tapi fa'fu wasfahu, adalah maafkan saja, maklumi saja, ya. Terus kemudian apa? Mohonkan ampun, biar jiwanya berubah. Ini catatan-catatan kita sehingga mempertahankan ketakwaan di luar Ramadan dengan membawa semangat Ramadan ke 11 bulan ini. Yang dimaksud semangat adalah nilai-nilainya. Jangan saya Ramadan pengen hatam, di luar Ramadan pengen hatam kayak Ramadan, ya kagak ngapa-ngapain nanti. Karena beda suasana, beda sisi-sisi lain. Sehingga mari kita renungkan, insya Allah kalau persiapan kita seperti ini, Ramadan yang akan datang kita pasti lebih semangat lagi. Sebagai penutup, guru kalau mau mengatrol murid yang rajin atau yang kedul? Yang kita modal rajin aja sama Allah. Yang kedua, yang loyo atau yang semangat? Nah, kita berarti kepada Allah cuma modal rajin sama semangat. Karena apa? Sudah biasa dikontrol nilainya. Jadi tinggal masuk kategori aja. Jadi tandanya kita siap dikontrol adalah rajin dan semangat. Itulah yang harus kita bawa di 11 bulan di luar Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Saya ada saudara yang cerita ke saya. Sekarang ini dia dikasih kemudahan rezeki, Ustaz. Sebenarnya dia ingin jadi soleh, tapi dia takut rezeki-rezeki yang mudah itu hilang. Kemudian mungkin yang dipikirkan dia juga semakin soleh dia, semakin banyak cobaannya. Itu gimana menjelaskannya, Pak Ustaz? Ya itu tadi, ketika banyak Allah bukakan rezeki tapi tidak soleh, itu sudah jelas berarti rezekinya itu membawa, kan tadi tujuan Allah ngasih rezeki agar bertambah banyak pahalanya. Kalau nggak tambah banyak pahalanya udah kagak lulus aja. Jadi mendingan dapat ujian kemungkinan lulus atau nggak ikut ujian udah pasti kagak lulus, ikut ujian juga kagak. Gitu. Jadi lo itu kan tujuan hidup pasti pengen sukses kan, tapi gimana mau sukses kamu nggak mau ikut ujian, padahal mau dapat nilai, kan aneh, mau dapat nilai lebih tapi nggak mau ujian, ya sudah gagal. Itu namanya gagal sebelum ujian. Padahal kalau dia ikut ujian belum tentu gagal, dia malah sudah gagal padahal belum ikut ujian. Jadi sederhana saja, Korun itu kurang banyak apa duitnya, dia tidak diuji yang berat-berat, suruh diuji zakat doang, kagak lulus langsung ditenggelumin. Itu zakat doang, jadi kagak lulus pengen. Itu artinya apa? Kamu kayak so hebat saja, yang ujian paling, jadi poinnya begini, ujian paling berat itu para nabi, kemudian orang soleh dan orang soleh. Jadi tapi orang soleh diuji rata-rata sukses, sukses. Jadi ketika dia bertambah soleh, nomor satu bertambah soleh itu bertambah dulu ilmunya. Ya kalau dia soleh itu artinya cuma rajin doang, ya nggak akan bisa. Ya pasti pas diuji langsung tidak lulus. Jadi poin utamanya tadi, ya kamu pilihan kamu, tapi kamu sudah pilihan gagal. Kecuali kamu KTP-nya bukan Islam, saya nggak akan ikut campur KTP-nya bukan Islam, saya nggak nyambung. Tapi kalau dia KTP-nya Islam, ya udah bisa. Kamu kan orang Islam, bukan orang kafir. Kalau orang kafir, kamu gaya hidupnya seperti itu,
kafir cuma apa? Menikmati dunia. Tapi ketika kamu KTP-nya Islam, hidup kamu itu bukan di dunia ini. Kalau kamu tidak bisa mengkonversi ya dunia ini menjadi pahala, sudah langsung gagal. Sudah langsung gagal. Karena apa? Yang akan dijadikan modal itu adalah pahala, bukan duitnya, bukan rezekinya. Makanya rezeki itu ada yang tadi menghasilkan keridhaan, ada yang menghasilkan kemurkaan. Jadi jangan dikira cuma jumlahnya doang. Jadi jumlah banyak tapi diridhoi Allah sama jumlah banyak dimurkai oleh Allah. Ya kalau dia tidak solid berarti berada dalam kemurkaan. Jadi nggak usah berpikir tadi nanti kalau saya soleh itu ya. Poinnya malah dibalik. Tujuan Allah itu agar kita soleh, bukan agar apa? Rezekinya banyak. Terus lucu juga ya, rezekinya banyak tapi nggak usah soleh amat. Jadi udah nggak punya modal di dunia, kagak punya akhirat, kagak punya. Itu aja, itulah masalah ilmu. Jadi kita itu ngaji itu ya untuk dapat ilmu. Ketika dapat ilmu berarti apa? Hasil dari ilmu itu membawa kita untuk berjuang. Makanya pejuang-pejuang yang sukses itu yang tidak memikirkan saya dapat apa kan? Orang tua kita kan sekarang namanya bagus-bagus karena apa? Bukan mikir dapat apa. Ya, kalau dapat apa berarti yang paling hebat Soekarno. Dapat apa yang paling hebat? Ini tapi kan enggak. Catatan sejarah yang paling hebat adalah yang berjuang tapi nggak dapat apa-apa. Karena menurut itu pahalanya dia jadi pahala semua, sedangkan yang dapat dunia lupa. Akhirnya banyak istri simpanan ya, karena banyak duitnya. Kalau duitnya sedikit bisa nggak? Banyak istri simpanan nggak bisa. Jadi ya contoh-contoh bahwa jadi kita akan diuji sendiri. Jadi ingat, walaupun dia tidak ditambah kesolihannya, memangnya nggak akan diuji. Diuji juga pasti. Ya. Lihat aja orang kafir yang banyak duitnya diuji juga nggak? Diuji. Kenapa? Seolah-olah ya hidup ini yang diuji cuma orang solih, padahal orang yang salah juga banyak diuji. Preman dipukulin lagi sama preman lain. Jadi padahal orang yang ke masjid ada yang mukulin nggak? Ada. Jadi artinya dia ada ya, hawa nafsu tidak sesuai. Jadi ini hidup ini modalnya nomor satu tadi untuk tidak meniru hawa nafsu adalah perbanyak